selamat datang di ibadah TMGSJA. Jadi di sore hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti akan dibawakan oleh Pak Wilson. So, pada pujian penyembahan kali ini aku mau ajak teman-teman untuk mengingat semua janji-janji Tuhan yang udah dulu pernah Tuhan taruh di hati-hati setiap. Aku mau ajak teman-teman untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia yang sedang rusak ini. Kita masih hidup sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ubah kami Tuhan, supaya kami jadi seperti-Mu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Biarlah perjalanan kami bersama-Mu bukan sekedar perjalanan antara seorang manusia dan Tuhan yang minta dan memberi. Tapi biarlah perjalanan kami merupakan perjalanan menjadi serupa dengan-Mu Tuhan, hari demi hari bersama-Mu Tuhan. Dan kami semua bisa mengikuti kehendak-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Sempurnakan kami Tuhan. Jadikan kami indah. Pandang mulia, turut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Hidupku, ajarku hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Salam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan muda yang
Tuhan Yesus kasihi, dalam kesempatan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk kami datang dan mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami saat ini, ketika firman-Mu ini disampaikan, Roh Kudus akan berbicara kepada tiap-tiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Doa buat setiap kami yang mengikuti ibadah online pemuda hari ini, kiranya Tuhan akan menolong dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, kiranya kuasa Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini sungguh-sungguh mengambil bagian dan tempat di dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam pertolongan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin kembali melanjutkan topik yang sudah pernah saya bawakan pada beberapa bulan yang lalu. Hari ini saya akan masih berbicara tentang teladan, ya. Dan secara khusus hari ini saya akan membahas bagian kedua dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan ini dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua dan teman-teman muda bisa mengikuti ataupun membaca di layar yang bisa saudara-saudara lihat saat ini, ataupun bisa membuka Alkitabnya. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sudah pernah bahas sebelumnya, kata yang dipakai untuk menjadi teladan atau jangan seorang pun menganggap engkau rendah, itu memiliki arti yang sangat baik dan sangat dalam. Dan ini akan menolong khususnya untuk kita anak-anak muda. Dikatakan bahwa dalam arti yang diberikan di sana yaitu jangan seorang pun menghina masa mudamu, atau jangan seorang pun menganggap remeh karena engkau masih muda, ya, atau meremehkan engkau karena masih muda. Nah, saudara-saudara, ini satu bagian yang sungguh luar biasa, ya, karena kita sedang berbicara tentang anak muda yang seringkali mungkin dianggap remeh, dianggap anak masih baru kemarin, atau mungkin ada yang bilang, kamu belum cukup umur, atau belum banyak makan asam garam. Namun nasihat Paulus kepada Timotius bahwa masalah umur jangan sampai menjadi kendala bagi Timotius untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas. Jadi Paulus mau supaya Timotius sebagai seorang pemimpin muda
agar berani memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang yang dipercaya. Nah, saudara yang kekasih, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan teladan. Teladan adalah hasil karakter yang telah dibaharui oleh Roh Kudus melalui karya penebusan Kristus. Sikap keteladanan merupakan wujud kelahiran baru dari perjumpaan, pengenalan, dan penebusan di dalam Kristus. Ini yang kiranya kita perhatikan baik-baik, seperti yang penulis atau kutipan ini saya ambil dari kutipan seorang penulis yang namanya Yohanes BM, memberikan teladan ini atau memberikan definisi ini tentang keteladanan, supaya kita memiliki karakter yang dibaharui oleh Roh Kudus melalui karya penebusan Kristus. Hal ini penting, saudara-saudaraku, karena sebagai seorang yang muda, kalau kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, maka walaupun kita masih muda, kita bisa menjadi teladan yang baik. Katakan amin. Ya, jadi jangan takut. Saya percaya bahwa teman-teman muda akan dipakai oleh Tuhan kalau engkau hidup sesuai dengan karakter Kristus di dalam kehidupan. Keteladanan hanya terjadi apabila setiap orang hidup dalam anugerah Allah dan berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang gagal menjadi teladan karena mereka tidak hidup di dalam anugerah Allah. Jadi ini poin penting yang harus kita garis bawahi pada kesempatan ini, berbicara tentang keteladanan, yaitu supaya kita bisa menjadi teladan yang sesuai dengan karakter Kristus, sesuai dengan anugerah yang Allah berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampai kepada menjadi teladan di dalam perkataan. Ya, bagaimana perkataan kita, apakah itu membangun orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Nah, hari ini kita akan membahas secara khusus bagian yang kedua dari daftar yang diberikan oleh atau nasihat daripada Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Hari ini kita akan berbicara tentang jadilah teladan dalam tingkah laku. Menjadi teladan dalam tingkah laku. Apa itu tingkah laku? Ya, menurut Chaplin, tingkah laku berarti suatu gerakan atau suatu perbuatan atau aktivitas. Ya, itu katanya tentang tingkah laku. Ya, gerak, perbuatan atau aktivitas. Lain halnya lagi dengan teori behavioristik. Teori ini mempelajari secara khusus tentang perilaku manusia. Di sana dijelaskan bahwa tingkah laku itu terjadi melalui pengalaman-pengalaman yang dia sudah alami, ya, terjadi terdahulu dari pengalaman-pengalaman terdahulu dalam kehidupannya. Kemudian menghubungkan tingkah laku tersebut dengan sebuah hadiah. Jadi dari pengalamannya dan karena hasil daripada itu, maka tingkah lakunya itu merupakan hadiah dari tingkah laku yang dia lakukan dalam beberapa waktu yang lalu. Lain halnya lagi dengan Skinner, ya, seorang ahli psikologi.
Dia mengatakan bahwa tingkah laku itu adalah sebuah respon stimulus dalam bentuk tindakan dan praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Ya, jadi tingkah laku itu adalah suatu respons terhadap stimulus bentuk tindakan atau praktek yang dilihat, yang diamati oleh orang lain. Jadi berangkat dari sini, kita bisa melihat bahwa tingkah laku itu adalah sesuatu yang bisa diamati, bisa dilihat oleh orang. Ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini masuk dalam nominal atau kata benda, yaitu kelakuan, perbuatan, tingkah laku, perangai, perihal, atau keadaan. Ya. Jadi, perilaku manusia adalah perilaku yang dimiliki atau sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, atau karena sebuah genetika. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita tadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, yang merupakan dasar daripada perenungan kita saat ini, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan secara khusus kita sedang berbicara tentang tingkah laku. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya lewat tingkah laku kita. Dari pendahuluan atau arti kata tingkah laku yang saya baru saja sebutkan dari beberapa pendapat, jelas di sana menjelaskan kepada kita bahwa tingkah laku itu bisa diamati atau dilihat oleh orang. Jadi Paulus ingin mendorong Timotius yang masih muda ini supaya sekalipun dia masih muda, ya kalau kita seringkali perhatikan bahwa anak-anak muda seringkali dikatakan kamu belum cocok jadi pemimpin karena kamu masih terlalu muda, baru orang kemarin, ya belum punya pengalaman, ya masih suka dalam pemikiran atau dalam melakukan sesuatu masih seringkali pelin-pelan gitu ya, belum ada suatu ketegasan. Tetapi Paulus ingin menekankan kepada Timotius supaya sekalipun dia masih muda, tetapi kalau dia memiliki karakter Kristus, ya, sekali lagi karakter Kristus yang sudah merubah kehidupannya, yang menjadi dasar di dalam kehidupannya, maka Paulus sangat yakin bahwa Timotius akan menjadi seorang pemuda yang berkualitas, seorang pemuda yang bisa diandalkan, seorang pemuda yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan secara khusus hari ini kita berbicara tentang tingkah laku. Nah, tingkah laku apa yang diharapkan dari seorang muda yang kalau kita mau hubungkan dengan perenungan kita pada siang hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh yang saya ingin berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku kita, dalam bertingkah laku di dalam
rumah, di keluarga kita, di lingkungan kita, di gereja, di tempat kerja, atau di tempat sekolah, di tempat kuliah, atau di mana saja kita sebagai seorang pemuda bisa menjadi teladan dalam tingkah laku. Yang pertama, yang sering kali disoroti, khususnya untuk anak yang masih muda-muda, yaitu dalam hal menjaga kebersihan. Ayo, siapa dari kita ya yang sudah bisa menjaga atau sudah bisa menjadi teladan di dalam hal menjaga kebersihan? Baik itu kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, atau kebersihan kamarnya sendiri. Nah, saya ingin mendorong kita untuk merenungkan ini, karena ini ada kaitannya dengan tingkah laku kita setiap hari. Bagaimana ketika kita ada di rumah, dalam menjaga kebersihan, ya, mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah terbiasa dengan hidup bersih? Ya, suka membersihkan rumah, tidak harus disuruh oleh mama atau papa atau siapa. Tapi kita sudah mulai menunjukkan suatu keteladanan dalam hal tingkah laku, ya, atau perbuatan kita yang bisa dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan hidup dengan terbiasa dengan hidup bersih, ya, bersihkan kamar, rapikan tempat tidur, rapikan buku-buku, rapikan peralatan-peralatan. Dari situ kita mulai. Kemudian juga kita masuk di dalam hal berikut yang bisa menjadi contoh dalam tingkah laku kita sebagai seorang yang masih muda, yaitu ketika kita orang yang suka menyapa orang, ya. Nah, seringkali kan, ya apalagi kalau zaman anak sekarang, ya, orang bilang lebih banyak kadang-kadang kita cuek, ya. Kalau tidak ditegur, nggak mau tegur orang. Tetapi di sini kita mau diajar bagaimana kita mau belajar untuk menjadi orang yang ramah. Ramah itu bisa berarti bahwa kita mudah menyapa orang, suka menyapa orang lain, ya, memberi salam. Saya ingat dulu waktu saya masih SD atau masih kecil, itu sudah diajarkan, ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi kami pada zaman-zaman kami waktu itu, ya. Nah, beda halnya dengan zaman sekarang, di mana anak-anak seringkali dalam hal menyapa dengan ramah atau menjadi orang yang peduli dengan lingkungannya itu mulai merosot. Dengan kata lain bahwa nasihat ini datang kepada kita pada hari ini mengingatkan supaya kita menjadi teladan di dalam tingkah laku kita ketika kita menyapa orang, ketika kita ramah dengan orang lain. Keramahan kita itu akan terlihat bagaimana kita bertingkah laku ketika kita berjumpa dengan orang di jalan atau ketika kita berpapasan, kita akan saling menegur satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu tingkah laku di dalam kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Ya, kita punya kemampuan, ya, sebagai seorang muda yang memiliki karakter Kristus. Kita tahu bahwa dalam lingkup, saya pakai contoh saja di dalam gereja, ya, kita punya kemampuan untuk sesuatu. Kita bisa menawarkan diri. Bisakah saya membantu di bagian ini? Karena mungkin kita tahu saya punya kapasitas di situ. Artinya kita punya perilaku yang baik, ya, kita punya perbuatan yang baik atau tingkah laku yang baik, yaitu dengan menawarkan
bantuan sesuai dengan kemampuan kita kepada orang lain. Ya, dari situ orang akan lihat, wah, bagus sekali tingkah laku atau perbuatan orang ini. Ya, dengan kata lain kita sudah bisa menjadi teladan. Yang berikutnya yaitu di dalam hal bergotong royong. Ya, tingkah laku kita. Nah, seringkali kan kita ini cuek dengan lingkungan tempat di mana kita ada. Nah, seringkali di lingkungan kita kan itu ada dilaksanakan gotong royong. Nah, kadang-kadang kita berpikir, wah itu kan tugas orang tua saja. Tetapi sebagai anak muda yang memiliki karakter, ya sekali lagi saya mau tekankan dalam pendahuluan saya tadi tentang karakter yang diperbaharui di dalam Kristus. Artinya kita sudah memiliki karakter Kristus. Sehingga ketika ada sesuatu di mana di lingkungan kita mau melakukan satu pekerjaan atau kegiatan gotong royong, maka kita akan menunjukkan atau ingin ambil bagian, menawarkan diri, ya ikut terlibat. Nah, ini menunjukkan tentang tingkah laku yang baik, tingkah laku yang Tuhan mau dari kehidupan kita, yaitu punya kepedulian dan juga punya rasa ingin memperhatikan, ya peduli dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Nah, contoh yang lain di mana kita bisa menjalankan peran kita sebagai seorang pemuda yang punya gaya hidup sederhana. Ya, punya gaya hidup sederhana. Seringkali sebagai anak atau anak muda, kita ingin menunjukkan bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini lebih daripada orang yang lain, ya. Tetapi kita diajarkan supaya kita punya gaya hidup itu harus gaya hidup yang sederhana. Ya, walaupun sebenarnya kita mungkin orang yang cukup berada. Tetapi karena kita memiliki gaya atau karakter Kristus, maka kita akan memiliki gaya hidup sederhana. Artinya tidak mau terlalu yang muluk-muluk, ya, tidak mau pamer, ya. Artinya bahwa walaupun saya punya lebih, tetapi saya harus hidup sederhana. Artinya tidak meremehkan, tidak menganggap orang lain lebih rendah dari saya. Nah, ini berbicara tentang teladan di dalam tingkah laku. Teladan yang memiliki karakter Kristus. Artinya jangan karena kita merasa kita lebih kaya dari orang lain maka kita akan remehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan. Justru kita harus hidup dengan gaya hidup yang sederhana. Kemudian yang lain lagi yang kita akan lihat bagaimana kita bisa menjaga ataupun memperbaiki fasilitas yang ada di lingkungan kita, ya. Nah, saya mungkin lebih menyederhanakan, umpamanya kita ada di gereja, ya. Bagaimana kita bisa menjaga barang-barang yang ada di dalam gereja. Kita menganggap itu adalah bagian dari kehidupan kita atau milik kita, ya, di mana kita berjemaat. Maka kita akan menjaga benda tersebut. Kita akan memfasilitasi untuk menjaga. Seolah-olah itu adalah milik saya sendiri. Yang saya harus jaga baik-baik. Yang saya harus rawat. Nah, saudara-saudara, teman-teman muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjaga hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita memiliki tingkah laku yang negatif. Ya. Nah, tadi saya berbicara tentang tingkah laku yang positif. Ya.
Nah, tentunya ada hal-hal yang tingkah laku negatif. Contohnya, siapa yang masih suka berbohong sampai hari ini? Nah, itu berbicara tentang tingkah laku yang tidak baik atau yang kurang baik. Karena ingin melindungi diri sendiri atau orang lain, seringkali kita dengan mudahnya berkata bohong. Ya, menyembunyikan yang sebenarnya. Nah, ini tingkah laku yang tidak baik, teman-teman muda. Ya. Tingkah laku yang kurang baik juga yaitu menyukai kekerasan. Nah, tanpa sadar ada game ataupun video-video yang sebenarnya merangsang kita untuk menjadi orang yang suka kekerasan. Ya. Nah, ini tingkah laku yang negatif. Artinya jangan sampai kita gampang terpengaruhi dengan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa tadi saya mulai dengan menjelaskan tentang hidup di dalam anugerah Tuhan yang dibaharui oleh karya penebusan Kristus. Artinya kita memiliki karakter Kristus, yaitu supaya kita tidak menjadi anak atau pemuda yang menyukai hal-hal atau perilaku yang tidak baik. Selanjutnya yaitu yang berbicara tentang tingkah laku negatif, yang lain lagi yaitu mencuri. Nah, ini hal-hal yang tidak baik. Tingkah laku yang tidak baik. Perilaku yang tidak baik. Yang tidak boleh ada dalam kehidupan seorang anak muda untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu Paulus tekankan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadi kalau kita tidak mau dianggap rendah oleh orang lain, mari kita memiliki sikap yang positif. Jangan yang negatif-negatif, ya, atau yang tidak baik. Ya, berbohong, sukai kekerasan, masih suka mencuri. Mencuri itu mengambil milik orang atau yang bukan milik kita ambil, ya. Kemudian jangan menyukai atau menggemari kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, ini berbicara tentang tingkah laku yang tidak pantas, tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Yang tidak mengganggu diri kita sendiri tetapi juga tidak mengganggu orang lain. Nah, ini beberapa contoh yang saya bisa bagikan kepada kita pada kesempatan ini supaya kita tidak menjadi anak muda yang punya tingkah laku yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi mari kita memiliki tingkah laku yang memuliakan Tuhan. Jangan karena tingkah laku kita yang tidak baik, yang kemudian membuat orang lain, orang yang di sekitar kita menjadi stres, atau bahkan kita sendiri menjadi stres. Karena apa? Karena tingkah laku kita yang tidak baik. Menyusahkan diri kita sendiri. Nah, karena itu teman-teman muda, dalam kesempatan ini saya ingin kembali menekankan kepada kita untuk memiliki teladan seperti nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku. Siapa di antara kita yang mau menjadi teladan bagi orang lain? Siapa di antara kita yang tidak mau dianggap remeh? Ya. Siapa di antara kita yang mau tidak dianggap enteng oleh orang lain? Mari kita miliki karakter Kristus. Amin. Mari kita miliki teladan Kristus dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pemuda-pemuda yang memiliki tingkah laku, perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua hari ini untuk menjadi anak-anak muda
pemuda-pemuda yang dipakai oleh Tuhan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas oleh karena engkau mengandalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Allah dalam kehidupanmu sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat renungan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kita supaya kita memiliki teladan yang baik dan benar, memiliki tingkah laku yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam menjalani hari-hari kita, tetap menjaga tingkah laku kita yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kiranya Engkau menolong kami dalam kesempatan ini, di mana kami sudah dengarkan firman-Mu sebagai seorang anak muda yang tidak mau dianggap rendah karena masih muda. Tetapi kami mau menjadi teladan dalam tingkah laku kami, supaya kami menjadi panutan, menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh karena kami memiliki karakter Kristus, memiliki perangai Kristus di dalam kehidupan. Kami memiliki tingkah laku yang sesuai dengan firman Allah di dalam kehidupan kami. Kami peduli dengan orang lain. Kami menjadi orang yang tetap bisa diandalkan di dalam menjaga kebersihan, di dalam membantu orang lain, di dalam bergotong royong, atau di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kami. Kami menunjukkan perilaku yang baik, tingkah laku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di sorga, sekiranya ada di antara kami yang sampai hari ini masih suka melakukan tingkah laku yang kurang baik, seperti berbohong, suka mencuri, ataupun menyukai kekerasan. Kesempatan ini Tuhan, sore hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami dalam anugerah Tuhan untuk dilepaskan, untuk dibebaskan, untuk kami bisa memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengganggu orang lain. Kami tidak mau menyakiti orang lain oleh karena tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan firman. Tetapi jadikan kami pemuda-pemuda yang berintegritas, pemuda-pemuda yang bertingkah laku baik dimanapun kami berada. Kami mau menjadi pemimpin-pemimpin muda yang diandalkan, menjadi pemimpin-pemimpin muda yang diharapkan. Oleh karena karakter integritas Kristus yang berasal daripadamu itu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.